Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 mata kuliah prinsip-prinsip kimia anorganik yang beranggotakan Mulyawan Saputra dan Rizka Awalia Rodiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur atom bor. Fenomena spektrum atom hidrogen. Yang pertama, cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Mengapa dikatakan demikian? Karena cahaya adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium sekalipun, di mana gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan energi magnet yang tidak memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa sekalipun. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita amati bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari dua komponen, yaitu medan elektrik E dan medan magnetik B. Kedua komponen tersebut saling tegak lurus terhadap arah rambatannya dan saling tegak lurus terhadap masing-masing komponen. Komponen-komponen tersebut memiliki kecepatan yang sama seperti kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tetapi, kedua komponen tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu materi ke materi yang lain. Atau radiasi elektromagnetik dapat didefinisikan sebagai emisi dan transmisi energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Perhatikan gambar susunan spektrum cahaya sebagai hasil radiasi gelombang elektromagnetik di samping ini. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita amati bahwa yang pertama, daerah yang memiliki gelombang terpanjang dan gelombang adalah gelombang radio dengan panjang gelombang 10 pangkat 3 meter, sedangkan gelombang terpendek adalah sinar gamma dengan panjang gelombang 10 pangkat min 12 meter. Yang kedua, kita ketahui bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi energi radiasinya. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka semakin kecil energi radiasinya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, dapat kita amati bahwa sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 10 pangkat 20 Hz. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa energi tertinggi itu terletak pada sinar gamma. Kemudian, dapat kita lihat juga bahwa gelombang radio memiliki frekuensi terkecil, yaitu 10 pangkat 4 Hz. Jadi, daerah dengan energi terendah adalah gelombang radio, karena gelombang radio memiliki frekuensi terkecil. Selanjutnya adalah sinar tampak. Sinar tampak merupakan sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Planck menyatakan bahwa atom dan molekul dapat menyerap atau memancarkan berapapun energi, di mana E sama dengan H dikali V. H adalah tetapan Planck dengan nilai 6,63 dikali 10 pangkat 34 dan V adalah frekuensi. Berdasarkan gambar, sinar tampak terletak antara ultraviolet dan inframerah, di mana sinar tampak memiliki 7 macam warna, dimulai dari ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Masing-masing memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Dimulai dari warna ungu sampai merah, maka frekuensinya semakin rendah dan panjang gelombangnya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, dimulai dari merah sampai ungu, maka frekuensinya semakin tinggi dan panjang gelombangnya semakin rendah. Selanjutnya yaitu perbedaan antara spektrum kontinu dan spektrum diskontinu. Sejak abad ke-17, ketika Newton menunjukkan bahwa cahaya matahari terdiri dari beberapa komponen warna yang dapat digabungkan kembali menjadi cahaya putih. Sifat umum spektrum pancar dari sinar matahari dan padatan yang dipanaskan adalah bersifat kontinu. Oleh karena itu, spektrum kontinu merupakan radiasi yang dihasilkan dari cahaya putih yang terdiri dari berbagai warna yang saling berkesinambungan. Dilihat dari gambar, spektrum kontinu terdiri dari beberapa warna yang berkesinambungan, yaitu mulai dari ungu,
biru, dan seterusnya. Berbeda dengan spektrum diskontinu. Spektrum diskontinu tidak menunjukkan adanya spektrum panjang gelombang yang kontinu, melainkan panjang gelombang menunjukkan warna-warna yang khas. Oleh karena itu, spektrum diskontinu merupakan radiasi spektrum diskontinu merupakan radiasi yang dihasilkan oleh atom yang terdiri dari beberapa warna dengan garis yang terputus-putus, bisa dilihat seperti gambar. Yang selanjutnya yaitu ada perbedaan spektrum absorpsi dan spektrum emisi. Berdasarkan gambar tersebut, spektrum absorpsi terlihat seperti garis hitam di balik sinar tampak, di mana sinar tampak terdapat beberapa macam warna yang ditutupi oleh garis hitam tersebut. Namun, spektrum absorpsi hanya ada beberapa garis hitam saja dibandingkan dengan spektrum emisi. Spektrum emisi terdapat beberapa garis hitam yang sangat banyak, sehingga spektrum emisi sangat sulit untuk diidentifikasi dibandingkan dengan spektrum absorpsi. Yang ketiga, spektrum atom hidrogen. Seperti gambar yang tampak di atas, gambar tersebut merupakan gambar spektrum atom hidrogen. Gambar tersebut memperlihatkan 4 garis pada daerah tampak dengan panjang gelombang 410,1 nanometer, 434 nanometer, 486,1 nanometer, dan 656,3 nanometer. Yang B, bagaimana Balmer menjelaskan fenomena spektrum atom hidrogen pada daerah sinar tampak? Nah, pada tahun 1885, Balmer itu berhasil menunjukkan bahwa grafik hubungan antara frekuensi dengan 1/n⁻² ternyata berupa garis lurus yang dinyatakan pada persamaan berikut. V sama dengan 8,2202 dikali 10⁻14 dikali dengan 1 dikurang dengan 4/n⁻² Hz, dengan N sama dengan 3456, dan seterusnya. Persamaan Balmer juga dapat digunakan untuk mencari panjang gelombang penyerapan atau garis emisi, yaitu lambda sama dengan B dikali dengan n⁻² dibagi dengan n⁻²/m⁻² sama dengan B dikali dengan n⁻² dibagi dengan n⁻² dikurang n²², di mana lambda adalah panjang gelombang, B adalah konstanta yang nilainya 3,64500682 kali 10⁻⁷ M atau 364,50682 nanometer. M sama dengan 2. N adalah bilangan bulat dengan N itu lebih besar daripada M. Balmer juga meramalkan adanya sejumlah garis spektrum yang pada waktu itu belum ditemukan. Yang D, bagaimana Ritz mengeneralisasikan deret spektrum atom hidrogen menurut Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Ritz itu menunjukkan adanya hubungan yang khas antara deret spektrum atom hidrogen, ya menurut Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, dan Van. Ritz itu menyatakannya dalam persamaan V sama dengan 1/lambda sama dengan RH dikali dengan 1/n⁻² dikurang 1/n²², seperti dapat kita lihat, di mana RH itu adalah ketetapan Rayburn, lambda adalah panjang gelombang, dan N nilainya 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, di mana N2 lebih besar daripada N1. Dapat kita lihat bahwa hubungan antara harga N dengan deret pada tabel berikut. Deret Lyman, N1-nya itu bernilai 1 dan N2-nya bernilai 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu terletak di daerah ultraviolet. Balmer pada tahun 1885, N1-nya itu sama dengan 2, N2-nya bernilai 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dia mengamati daerah tampak. Paschen, N1-nya itu sama dengan 3, N2-nya 4, 5, 6, dan seterusnya. Dia mengamati daerah inframerah. Brackett, N1-nya itu sama dengan 4,
N2-nya 5, 6, 7, dan seterusnya. Dia juga terletak di mengamati daerah inframerah. PAN N1-nya itu sama dengan 5. N2-nya bernilai 6, 7, 8, dan seterusnya. Dia juga sama seperti bracket, terletak pada daerah yang inframerah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kelemahan teori atom Rutherford. Struktur atom menurut Rutherford itu ada dua. Yang pertama, atom terdiri dari suatu inti yang sangat kecil dan bermuatan positif. Seluruh massa atom terpusat pada inti. Sebagian besar atom merupakan ruang hampa. Dan yang kedua, elektron-elektron beredar mengelilingi inti pada jarak relatif yang sangat jauh. Jumlah elektron yang beredar sama dengan muatan inti. Anggapan dari ilmuwan menganut teori fisika klasik terhadap model atom Rutherford. Walaupun hasil percobaan Rutherford terkait hamburan sinar A benar-benar menakjubkan, akan tetapi teori atomnya tidak dapat menunjukkan fenomena spektrum. Atom hidrogen bahkan model atomnya ditentang oleh ilmuwan penganut teori fisika klasik, disebabkan spektrum atom hidrogen yang khas untuk setiap atom. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul dugaan adanya hubungan mendasar antara spektrum atom dengan distribusi elektron di sekitar inti atom. Beranjak dari hal tersebut, untuk memperoleh pandangan baru mengenal struktur atom Bohr pada tahun 1913. Nah, yang selanjutnya itu ada postulat-postulat Bohr dalam rangka menjawab kelemahan teori atom Rutherford. Ada 5 asumsi. Asumsi yang pertama, inti atom dianggap diam dan elektron bergerak melingkari atau mengelilingi inti atom. Dengan demikian, jika elektron bermuatan E bergerak mengelilingi inti atom, maka akan mengalami gaya tarik elektrostatik dengan inti atom besar. Asumsi yang kedua, elektron yang beredar mengelilingi inti melalui lintasan orbit yang berbentuk lingkaran berjari-jari R dan bersifat stasioner. Asumsi yang ketiga, tidak sembarang lintasan yang berbentuk lingkaran boleh dilalui oleh elektron, hanya lintasan yang menghasilkan momentum sudut MVR yang bersifat kuanta, merupakan lipatan bilangan bulat. Asumsi yang keempat, karena momentum sudut suatu lintasan dibatasi, maka energi elektron dalam suatu lintasan adalah tertentu dalam keadaan dasar. Selama elektron menempati suatu lintasan stasioner tertentu, elektron tidak menyerah ataupun melepaskan energi. Asumsi yang kelima, elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain. Berpindah elektron dapat terjadi apabila elektron menyerap atau melepaskan energi yang besar atau selisih energi kedua lintasan tersebut. Yang B, model atom Bohr itu bertitik tolak dari model atom Rutherford dan teori kuantum Planck. Berikut ini struktur atom Bohr. Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi dan lintasan tertentu yang berbentuk lingkaran. Elektron itu dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Yang ketiga, selama elektron berada dalam lintasannya, maka elektron berada dalam keadaan stasioner. Lintasan yang paling dekat dengan inti memiliki energi yang paling rendah, dan lintasan yang paling jauh dari inti memiliki energi yang paling tinggi. Berikut dapat kita lihat gambar model atom Bohr. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua lintasan dilalui oleh elektron. Lintasan yang diizinkan adalah lintasan dengan momentum sudut elektron kelipatan H/2π. Karena momentum sudut elektron adalah mv², maka persamaan Bohr dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu mvr sama dengan n dikali dengan H/2π, di mana m sama dengan massa, r sama dengan jari-jari, v sama dengan kecepatan, dan n adalah bilangan bulat. Nah, berdasarkan persamaan di atas dapat diturunkan. Kecepatan itu dapat dihitung dengan v sama dengan nh dibagi dengan 2πmr. Nah, jari-jari lintasan itu yang diizinkan dapat ditentukan dengan r sama dengan
N kuadrat 2pi epsilon 0 H kuadrat dibagi dengan 2pi kuadrat ME kuadrat. Perhitungan energi. En sama dengan min 2pi kuadrat ME pangkat 4 dibagi dengan 2pi kuadrat epsilon 0 H kuadrat N kuadrat. Untuk hidrogen, energi dapat ditentukan dengan cara min A per N kuadrat. Untuk atom-atom yang mirip hidrogen, itu dapat ditentukan energinya dengan cara min A dikali dengan Z kuadrat dibagi dengan N kuadrat. Bila elektron berpindah dari energi 2 ke energi 1, di mana energi yang kedua lebih besar daripada energi 1, maka selisih energinya dapat ditentukan dengan cara E2 dikurangi dengan E1, di mana delta E sama dengan min 2pi kuadrat ME pangkat 4 dibagi dengan 4pi kuadrat epsilon 0 H kuadrat N2 kuadrat dikurangi dengan min 2pi kuadrat ME pangkat 4 dibagi dengan 2pi kuadrat epsilon 0 H kuadrat N1 kuadrat, sehingga diperoleh A sama dengan A dikali dengan 1 per N1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N2 pangkat 2, di mana ini mirip dengan persamaan Balmer. Apabila energi yang diserap atau dilepaskan berbentuk cahaya, maka frekuensi dapat dihitung dengan cara E sama dengan H dikali V sama dengan H dikali C dibagi dengan lambda. H dikali C dikali 1 per lambda sama dengan A dikali dengan 1 per N1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N2 pangkat 2. 1 per lambda sama dengan A dibagi dengan HC dikali dengan 1 per N1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N2 pangkat 2. Nah, dalam satuan internasional, H itu adalah konstanta Planck sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat 34 Joule second, di mana A sama dengan 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule, C sama dengan kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Maka A per HC sama dengan 2,18 dikali 10 pangkat min 18 Joule dibagi dengan 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule second dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, sehingga diperoleh 0,109685 dikali 10 pangkat 8 meter min 1 pangkat min 1. Perhatikan gambar di atas. Dengan menggunakan persamaan Born, yaitu 1 per lambda sama dengan A per HC dikali dengan 1 per N1 kuadrat dikurang dengan 1 per N2 kuadrat. Nah, kita akan membuktikan fenomena spektrum atom hidrogen yang memperlihatkan 4 garis pada daerah tampak, dengan yang pada garis pertama N sama dengan 3 itu panjang gelombangnya 656,2 nanometer. Pada garis kedua N sama dengan 4, panjang gelombangnya 486,1 nanometer. Pada garis ketiga, N sama dengan 5, panjang gelombang 434 nanometer. Dan pada garis keempat, N sama dengan 6, panjang gelombang 410,1 nanometer. Nah, untuk garis pertama, N sama dengan 3, itu 1 per lambda sama dengan A per HC dikali dengan 1 per N1 kuadrat dikurang dengan 1 per N2 kuadrat. Nah, kita substitusikan, di mana nilai A per HC tadi sama dengan 0,109685 dikali dengan 10 pangkat 8 M pangkat min 1 dikali dengan 1 per 2 pangkat 2 dikurang dengan 1 per 3 pangkat 2, sehingga kita peroleh 1.523.402 meter pangkat min 1. Jadi lambdanya sama dengan 1 per 1.523.402 meter min 1 sama dengan 6,564 kali 10 pangkat min 7 meter, atau sama dengan 656,4 nanometer. Nah, hal ini terbukti bahwa
garis pertama itu sama dengan sesuai dengan pada gambar. Kemudian pada garis kedua, N sama dengan 4 dengan memasukkan rumus 1 per lambda sama dengan A per HC dikali dengan 1 per N 1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N 2 pangkat 2 dengan mensubstitusikan nilai A per HC, kemudian nilai 1 N 1 pangkat 2 dan N 2 pangkat 2, kita peroleh nilai 1 per lambda itu sama dengan 2.056.593 meter pangkat min 1. Jadi lambdanya sama dengan 1 per 2.056.593 meter pangkat min 1 sama dengan 4,862 kali 10 pangkat min 7 meter atau sama dengan 486,2 nanometer. Nah, ini juga terbukti. Pada garis ketiga, N sama dengan 5, 1 per lambda sama dengan A per HC dikali dengan 1 per N 1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N 2 pangkat 2, sehingga kita peroleh nilai 1 per lambda untuk N sama dengan 5 pada garis ketiga, yaitu 2.303.385 meter pangkat min 1. Jadi lambda sama dengan 1 per 2.303.385 meter pangkat min 1. Jadi sama dengan 4,341 kali 10 pangkat min 7 meter atau nilainya sama dengan 434,1 nanometer. Nah, ini juga terbukti. Nah, pada garis keempat, N sama dengan 6, 1 per lambda sama dengan A per HC dikali dengan 1 per N 1 pangkat 2 dikurang dengan 1 per N 2 pangkat 2 sama dengan cara yang di atas, sehingga diperoleh 1 per lambda untuk garis keempat, yaitu 2.437.444 meter pangkat min 1. Jadi lambda sama dengan 1 per 2.437.444 meter pangkat min 1. Jadi lambdanya diperoleh 410,2 nanometer. Nah, hal ini terbukti. Nah, dengan menggunakan persamaan Balmer, kita dapat membuktikan bahwa persamaan garis yang nampak pada spektrum atom hidrogen itu sesuai. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.